Saya terus terang kurang puas ya. Belum puas. Kayaknya kalau aku pribadi sih kayak kurang puas gitu. Kayaknya masih banyak yang harus diperbaiki gitu sih. Nggak puas. Jadwalnya sering itu sih gonta-ganti. Kami merasa ada beberapa hal yang menurut kami kurang aplikatif. Contohnya, misalnya kayak kami suruh buat sediaan obat tertentu ini. Tapi saya tahu betul kalau di pasaran tuh udah ada sediaan obat lain yang lebih murah, lebih gampang, lebih efektif. Jadi kalau misalnya yang kita pelajarin sekarang kan sistem pendidikannya itu tentang PBL ya, jadi problem based learning. Memang ada sisi bagusnya di mana mahasiswa tuh kayak lebih mandiri aja belajar, terus mahasiswa mencari sendiri dari banyak sumber. Tapi kami tetap suruh buat sediaan obat yang ini, di mana manfaatnya tuh menurut kami kayak nggak lebih baik lah daripada sediaan obat yang udah ada di pasaran itu. Nah, menurut kami ini kan kayak buang-buang waktu gitu. Dulu ketika kita belajar di S1 itu semua teks yang kita temui itu bahasa Inggris. Kalau kayak perkuliahan itu banyak kayak satu kelas banyak orang gitu. Terus jadinya kayak kurang efektif kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya dosen tidak memberikan standar guideline yang harus diberikan, itu kayaknya kita jadi akhirnya nggak menyerap apa sih yang sebenarnya benar gitu. Ketika kita sekarang di rumah sakit ketemu pasien, itu kita bahasa Indonesia semua gitu. Istilah medis yang kita temui dulu bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia semua. Sama masalah kurikulum, kayak standarisasinya masih agak gimana ya kalau bisa dibandingin sama negara lain. Kayak di Indonesia tuh agak berat, cuma nggak terfokus kayak gitu. Pernah? Belum pernah. Jadi emang ada di mana mahasiswa mengaspirasikan kepada fakultas, tapi yang diterima tuh yang cuma teknis-teknis aja. Harusnya sih kayaknya lewat organisasi kemahasiswaan gitu sih ya. Cuma ya kalau aku pribadi sih kayaknya belum pernah gitu sih. Tapi kalau misalnya dari konsep dari sistem pendidikannya, terus bagaimana nilai-nilai ujian gitu, itu belum diterima. Saya sih belum pernah kasih feedback ya. Nggak tahu kalau kayaknya. Kami kan mahasiswa adalah pihak yang belajar di fakultas ini. Jadi kalau misalnya dalam pembuatan kurikulum atau semacamnya itu kami kalau bisa dilibatkan. Di Indonesia itu kayak mahasiswa masih belum tahu gimana perumusannya. Jadi sebenarnya sih lebih enak kalau misalnya mahasiswa diajak untuk ikut dalam pembuatan konsep dari sistem pendidikan di Indonesia gitu. Ya bikin kuesioner aja sih ke yang orang-orang yang kira-kira punya masukan dan kurang suka sama jadwal. Nggak tahu, biarin dekanat aja deh yang mikir. Kalau yang sekarang kayak masih belum kebayang ya, karena kalau kayak mau menyampaikan ke siapanya pun bingung gitu. Kalau misalnya kayak ke dekanat atau misalnya kayak ke rektorat itu kadang kalau misalnya sendiri kayak takut nggak didengar. Terus kalaupun kayak udah nyampein feedbacknya juga entah gimana. Jadi sebenarnya masih bingung juga kayak kalau misalnya ketidakpuasan itu harus nyampeinnya kemana. Boleh. Sampai sejauh apa sih? Boleh. Memangnya bisa ya? Soalnya kalau misalkan situasi di fakultasnya enak, kita belajar juga enak, nanti hasilnya juga bagus juga. Terlibat? Enggak dulu deh. Tapi kalau memang misalnya bisa dan dari fakultasnya mau, tentu kami dari mahasiswa juga mau. Karena emang kayak ada yang harus diperbaiki gitu. Jadi kayak kerasanya ya kalau misalnya kayak bukan kita siapa lagi gitu sih. Jadi pertama kali kita mahasiswa kesehatan yang bisa berkumpul adalah awalnya cuma sekedar diskusi santai antara kumpulan mahasiswa kesehatan dengan pihak dari diktinya. Jadi berkumpul ngobrol-ngobrol tentang, biasa kalau mahasiswa tuh suka ke dikti untuk membicarakan masalah kemahasiswaan. Itu perwakilan-perwakilan dari organisasi mahasiswa nasional. Lalu dari situ timbul inisiatif untuk membentuk
suatu program sehingga mahasiswa bisa terlibat dalam sistem pendidikan kesehatan di Indonesia. Pada bulan November tahun 2010 yang lalu, 7 organisasi mahasiswa nasional itu berkumpul dan membuat deklarasi semacam kesepakatan bahwa memang kita semua ini memiliki visi dan misi yang sama, bahwa kita ini perlu dilibatkan dalam sistem pendidikan kesehatan di Indonesia. Kalau dari 7 profesi itu kan ada kedokteran umum, kedokteran gigi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, farmasi, sama gizi. Dari 7 bidang itu kita memang sudah sepakat pada saat deklarasi juga dikukuhkan bahwa memang kita sudah ingin meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam sistem pendidikan kesehatan di Indonesia. Selain itu kita juga ingin men-trigger adanya kolaborasi antara 7 bidang kesehatan itu, karena goal dari program ini jangka panjangnya adalah kan untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia. Jadi biar sistemnya itu tercipta dan berjalan dengan baik, sistem pendidikannya juga harus berjalan dengan baik. HPEC itu adalah program tentang yang di proyek dari Dikti yang kerjasama sama World Bank. Dari singkatannya bisa kita tahu Health Professional Education Quality. Jadi intinya goal akhirnya adalah ingin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui sistem pendidikan yang baik. Mahasiswa itu yang sudah bersepakat di 7 bidang itu dari deklarasi menyepakati bahwa kita akan membuat program nasional mahasiswa kesehatan dalam bidang pendidikan. Program-programnya itu sudah lumayan, dan yang kita lakukan juga programnya bukan program yang asal dibuat, karena yang sudah running sampai saat ini diantaranya tuh ada pembuatan buku manual yang nanti teman-teman semua bisa baca pada saat konferensi. Kemudian ada juga kajian-kajian mengenai interprofessional education yang merupakan salah satu tema dari HPEC conference pada saat di Bali nanti. Kemudian ada kajian tentang partisipasi. Kemudian nanti setelah kajian tersebut selesai akan dilaksanakan juga beberapa kajian mengenai kajian akreditasi. Kemudian ada kajian tentang metode pembelajaran. Kemudian ada kajian tentang uji kompetensi. Follow up dari program itu, pada saat kajian kita selesai, kemudian nanti akan ada hasilnya dan hasil-hasil tersebut bisa dipublish. Mungkin follow up-nya kita akan dari masing-masing mahasiswa, selain jurnal tulisan-tulisan tersebut bisa diakses oleh banyak pihak selain mahasiswa dan dosen dan masyarakat umum. Mungkin yang akan kita lakukan adalah membawa hasil-hasil penelitian kita itu ke stakeholder yang terkait, sehingga bisa terlihat adanya pendapat-pendapat, suara-suara dari mahasiswa yang sudah masuk pada saat kajian-kajian tersebut. Sebenarnya yang bisa berpartisipasi itu nggak cuma orang-orang, kan bisa orang mikir yang bisa berpartisipasi itu biasanya orang-orang yang ikut organisasi, tapi sebenarnya semua mahasiswa tuh bisa ikut walaupun dia nggak ikut organisasi, tapi memang melalui jalur organisasi. Misalnya paling simpel, apabila dia ada keluhan tentang pendidikannya, misalnya selama ini kan kalau ada keluhan ditelan aja terus dijalanin aja. Kalau misalnya ada keluhan itu bisa disampaikan melalui perwakilan BEM-nya di masing-masing universitas, atau kemudian bisa juga dimajukan ke yang tingkat nasional.